Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala rasulillah. Sahabat pengantin yang berbahagia, kembali berjumpa dengan kami, fasilitator keluarga Sakinah KUA Balikpapan Utara Ahmadi. Semoga keluarga kecil kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga yang menyenangkan kita, istri yang menyenangkan, suami menyenangkan, dan putra-putri yang menyenangkan bagi kita, sebagaimana doa Allahumma habbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sahabat KUA, sahabat pengantin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami KUA berbagi informasi terkait dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di seputaran kerja di wilayah kami. Tema besar kali ini adalah berkaitan dengan nikah siri, dampak-dampaknya, untung dan rugi-ruginya. Yang pertama yang sering ada di tengah-tengah masyarakat yang ada, dan seringkali pihak keluarga, pihak kelurahan itu sering kali menanyakan kepada kita terkait solusi permasalahan masyarakat yang ada di sekitar mereka. Pertama, kondisi yang biasanya ada. Yang pertama itu adalah di dalam ajaran Islam atau di dalam aturan-aturan perundang-undangan di Indonesia, bahwa berkumpulnya atau keluarga itu adalah terdiri dari sebuah hubungan suami maupun istri. Di dalam hubungan suami istri tadi terbentuklah sebuah keluarga. Kemudian di dalam bernegara pun ternyata mengakomodir semua permasalahan-permasalahan yang ada selama mereka itu adalah terakui menjadi warga negara Indonesia, baik keluarga itu terbentuk dalam bentuk wujud perkawinan yang sah maupun perkawinan yang tidak sah. Sehingga ada sering di dalam buku nikah, di dalam kartu keluarga, bukan buku nikah, di dalam kartu keluarga sering ada catatan status seorang suami istri itu, ada yang dikatakan dicatat, ada yang bunyinya adalah statusnya kawin tidak tercatat. Maknanya adalah bahwa mereka mengakui secara pribadi bahwa mereka kawin, namun tidak dicatatkan di pengadilan, di kantor urusan agama. Begitupun ada yang model kakak, di dalamnya itu ada belum kawin statusnya tapi memiliki anak. Disinilah beberapa permasalahan-permasalahan yang sering menjadi bingung bagi pelaku, bagi masyarakat terutama, dan pelaku pemerintahan. Di antaranya nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kasus yang pertama misalkan. Yang pertama adalah ada seorang suami istri atau hubungan keluarga suami istri yang melakukan pernikahan secara nikah siri. Kemudian nikah sirinya itu ujung-ujungnya mungkin ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, bisa saja nikah siri itu akan berlangsung baik, terus berjalan sebagaimana tidak ada masalah seperti biasa yang diinginkan dari konsep sebuah keluarga. Begitupun ada nikah siri yang dampaknya adalah berpisah, bercerai. Dari hubungan sebuah suami istri yang model demikian tadi, meninggalkan bekas, diantaranya ada yang memiliki anak ingin sekolah, kemudian dimintai buku nikah orang tua terkait dengan pernikahannya. Sah tidaknya sebuah anak tadi memiliki berwali, bernasab kepada siapa. Begitupun ketika sudah besar anak tadi, misalkan anak tersebut perempuan dan anak pertama, kemudian ditanya pula walinya siapa, dan ditanya lagi adalah buku nikahnya mana. Ini seringkali menjadi polemik yang ada di dalam masyarakat. Begitupun ketika misalkan nikah siri tadi statusnya kemudian berubah, di KK tertulis dengan kawin tidak tercatat. Kemudian dalam perjalanan kebetulan suami istri yang melakukan nikah siri tadi bercerai begitu saja sesuai dengan kesepakatan mereka, kemudian ingin menikah lagi, namun statusnya memiliki anak tinggalan. Bagaimana
ini statusnya kawin tidak tercatat. Kemudian bagaimana ketika mereka ingin mendapatkan jodoh lagi misalkan dan ingin menikah dan mendaftarkan pendaftarannya ke KUA. Atau kondisi yang lain misalkan adalah dengan kondisi-kondisi yang ada mereka melakukan tindakan nikah siri, kemudian melakukan usaha-usaha di balik yang resmi misalkan. Kemudian pasangan tersebut mengubah statusnya tanpa Anda memiliki buku nikah, berubahlah status menjadi kawin tanpa buku nikah. Kemudian dalam perjalanan ternyata tidak abadi pernikahannya, sehingga terjadilah perselisihan dan perceraian begitu saja, memiliki anak pun, dan kemudian dalam beberapa waktu kemudian mereka berkehendak untuk menikah kembali. Menikah lagi, ketemu jodoh lagi, dan ingin menikah dengan status mereka kawin. Nah, bagaimana KUA menjawab itu semua terkait dengan administrasi yang ada? Sahabat pengantin yang berbahagia, bahwa negara dibuat itu adalah bukan untuk menyengsarakan masyarakat, namun dibuat adalah untuk menata, menertibkan masyarakat agar lebih hidup secara administratif, tersusun, terakui, sehingga tidak terjadi tarik ulur kepentingan bagi orang-orang yang menggunakan sisi kekurangan daripada sebuah pengadministrasian. Beberapa dalil-dalil pengadministrasian itu banyak dapat kita buktikan dalam sejarah-sejarah tradisi yang diajarkan oleh ajaran-ajaran Islam. Di antaranya adalah ketika ada prosesi transaksi jual beli atau utang piutang. Ada di dalam Al-Quran itu dinyatakan begini kurang lebih mananya. Wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Ketika kalian mengadakan transaksi hutang piutang ila ajalin musamma, pada sampai waktu yang ditentukan, faktubuh, maka buatlah transaksi tersebut dengan cara tulisan. Di sini adalah transaksi hutang piutang yang memiliki batas kapan akan dibayar, kapan akan ditunaikan, maka tulislah dan hadirkanlah 2 orang saksi. Di sini adalah transaksi hutang piutang dan diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam praktek-prakteknya, begitupun di dalam hadis-hadis gadai. Dan terus berkembang begitu saja sehingga muncullah tradisi fikih-fikih kekinian atau hukum-hukum kekinian yang ditelurkan di dalam undang-undang perkawinan, yang diantaranya adalah banyak dijumpai nanti di dalam kajian-kajian literatur kampus, itu khususnya dalam pendalaman studi ahwalus syahsiyah atau kajian-kajian calon hakim pengadilan agama misalkan. Itu akan dikaji kajian pokok tema dengan kajian kompilasi hukum Islam atau fikih yang mengatur fikih Islam di Indonesia yang sudah diundang-undangkan. Yang di situ di dalamnya membahas tentang wakaf, pernikahan, dan satu lagi itu wakaf, zakat kalau tidak salah, wakaf, zakat, dan pernikahan. Nah, kembali ke dalam tema atau permasalahan yang tadi, ketika seseorang nikah siri itu secara negara, itu bagaimana sikap negara menghadapi nikah siri tadi, bahwa negara secara jelas dalam aturan perundang-undangan tahun 1974 tentang perkawinan atau pernikahan itu menyatakan bahwa pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang dicatatkan atau dihadirkan, didaftarkan, dan dihadiri oleh pegawai pencatat pernikahan atau dalam hal ini penghulu atau KUA. Disinilah yang menjadi tolak ukur sah tidaknya sebuah perkawinan di mata hukum. Sehingga apapun kondisi tersebut, atas dasar itulah tadi secara pengadministrasian bernegara atau bermasyarakat itu selalu saja pedomannya adalah itu, sehingga hal-hal yang bisa dilihat itu akan menjadi patokan dalil. Nah, lantas bagaimana misalkan ada seseorang yang sudah terlanjur nikah siri, ketika baik dan seterusnya, makanya tidak ada masalah sebenarnya, mereka akan memiliki atau berkondisi ya seperti itu saja. Ketika berjumpa dengan pengadministrasian maka mereka akan bingung dengan sendirinya. Nah, solusinya adalah ayo sama-sama bagi para pelaku nikah siri, ketika ingin
melegalkan atau meregistrasikan pernikahannya mereka tadi, sehingga permasalahan itu hilang dengan sendirinya ke depan terkait dengan permasalahan anaknya, atau kemudian ketika nanti pas tidak ketemu jodohnya karena bercerai kemudian ingin nikah lagi, tidak lagi menjadi permasalahan-permasalahan yang sering membelit rumah tangga tersebut, sehingga nikah siri punya anak, dan terus menerus itu menjadi dosa atau beban yang akan ditularkan kepada keturunan-keturunan yang sebenarnya mereka itu tidak memiliki kesalahan apapun, bahwa kesalahan itu pun sebenarnya dilakukan oleh orang tuanya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, sahabat pengantin yang berbahagia, pertama, ketika sudah kondisinya sudah nikah siri, misalkan yang pertama kondisinya nikah siri, dan nikah siri itu sudah berjalan beberapa tahun, misalkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan memiliki anak, maka cara yang pertama adalah kondisi seperti ini dan statusnya masih belum kawin misalkan, karena secara umum tidak bisa distatuskan kawin kalau tanpa ada data pendukung buku nikah. Maka yang pertama, tempuhlah yang pertama, yaitu datanglah seperti halnya pasangan pengantin baru yang belum melakukan nikah siri sebelumnya. Datanglah ke kelurahan dengan pertama memiliki pengantar dari ketua RT setempat. Lapor, Pak, saya mau menikah, mohon minta namanya N1, minta pengantar N1, kemudian akan diberikan ke KUA, dibawa ke KUA semua masing-masing suami istri tadi N1 dengan disertai file-file atau syarat-syarat pendukung yang lain, diantaranya adalah KTP, KK, akte. Itu 3 hal yang harus menjadi syarat utama pendukung. Nah, ketika itu dibawa semuanya ke KUA, jadi katakanlah apa adanya terkait dengan permasalahan rumah tangga tadi, bahwa dia sudah nikah siri. Nah, ketika sudah melakukan nikah siri dan memiliki anak, maka ada jalan yang harus ditempuh, diantaranya adalah daftarkanlah dan ceritakanlah, nanti KUA selanjutnya akan membuat solusi. Ada di dalam formulir KUA itu dikenal dengan N5, bahwa akan diadakan penolakan yang atas dasar penolakan tadi karena sudah nikah siri, dengan tujuan bahwa kita akan menyelamatkan anak hasil dari hubungan tadi. Nah, pernikahan siri tadi akan dimohonkan kepada KUA kepada pengadilan agama untuk disahkan dalam bentuk penetapan isbat nikah. Nah, ketika sudah isbat nikah tadi diproses di pengadilan, mungkin sekitar sebulan paling tidak, dengan biaya 300 hingga 500 ribuan lah kurang lebih, itu tergantung jumlah sidangnya. Untuk detailnya bisa ditanyakan ke pengadilan nanti mungkin. Nah, ketika sudah diperiksa nanti terkait dengan pernikahan tadi, bahwa sejatinya adalah nikah dianggap sah itu adalah nikah ketika terpenuhinya 4 rukun pernikahan, sebagaimana dipahami atau diajarkan oleh kaidah-kaidah fikih atau pelajaran-pelajaran fikih, diantaranya adanya wali, adanya suami istri, adanya saksi, adanya akad. Dan itulah tadi nanti yang akan diperiksa di pengadilan. Ketika terpenuhinya 4 rukun pernikahan tadi, maka bisa saja atau bisa jadi putusan pengadilan tadi akan memberikan hasil putusan yang sah terkait permohonan tentang pengesahan pernikahan atau pengkabulan pernikahan yang diajukan oleh pemohon. Dan dengan catatan itu tadi, dengan hasil putusan tadi, maka bawalah kembali berkas-berkas yang tadi, dibawa ke KUA, kemudian dibawa ke pengadilan fotokopinya, kemudian berkasnya dikembalikan kembali ke KUA dengan membawa catatan isbat, dan KUA akan menulis ulang peristiwa nikah yang terjadi beberapa tahun yang lalu, dan secara otomatis pernikahan yang terjadi dianggap sah tadi yang menghasilkan anak, maka otomatis anak pun akan teranggap menjadi anak yang sah di mata negara. Nah, lakukan itu. Biaya di KUA tanpa biaya, alias gratis seperti biasa. Biasanya di KUA kami itu akan ada jeda dari permohonan awal, dengan cara setelah mendapatkan putusan isbat nanti, si pengadilan, si pengantin itu akan membuat permohonan atau dalam bentuk N3, yaitu permohonan pembuatan buku nikah hasil dari penetapan isbat nikah pengadilan agama. Dan kurang lebih waktunya sejak pengantar itu atau permohonan itu diajukan sekitar 7 hari. Misalkan hari Selasa, maka selesainya pun akan Selasa, dengan syarat-syarat yang sama, yaitu melampirkan foto sebagaimana daftar nikah seperti biasa.
yang nanti detail tentang syarat-syarat nikah akan dilihat pada video yang lain atau di Google Google pencari terkait dengan syarat-syarat nikah di aturan terbaru 2019. Saya kira disitulah clear yang pertama. Kemudian ada yang permasalahan yang kedua, yaitu diantaranya adalah pernikahan siri yang dengan otak-atiknya suami istri tadi masing-masing sudah memiliki status kawin sebagaimana orang yang menikah resmi. Jadi KTP-nya itu sudah kawin, suami kawin, istri kawin, kakak kawin. Kemudian dalam perjalanannya itu terjadi perselisihan atau perceraian biasanya. Kemudian sang suami ingin menikah lagi, istri menikah lagi, menemukan jodohnya lagi, kemudian bermohon ke KUA atau ke kelurahan pun bingung. Kelurahan itu juga loh, orang kawin kok menikah lagi, sehingga inilah yang menjadi permasalahan-permasalahan yang sering diajukan kepada kita. Nah, caranya diantaranya adalah sama sebenarnya, bahwa masyarakat itu ada atau negara itu ada adalah pengadilan, dibuatlah pengadilan adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang di luar prosedur. Sehingga caranya, ayo kembali kita perbaiki hubungan pengadministrasian rumah tangga kita masing-masing yang sudah terlanjur. Oke lah, biarlah terlanjur, maka kita tinggal memperbaikinya selanjutnya. Caranya yang ditempuh adalah sama sebagaimana pengantin-pengantin biasa, yaitu melakukan pendaftaran atau pengajuan kehendak pernikahan dalam bentuk N1 ke kelurahan yang diawali dengan pengantar dari RT setempat dengan status yang sama, yaitu kawin misalkan sesuai dengan KTP maupun KK yang ada, sehingga kelurahan pun sebenarnya tidak atau kurang pas untuk menolak andaikan, sehingga yang berhak menolak itu adalah pihak KUA ketika ditemukan ada hal-hal yang kurang. Nah, ketika nanti sudah sampai dalam status kawin tadi, dilaporkanlah ke KUA, maka KUA itu biasanya akan memeriksa karena secara pengadministrasian atau penginputan data tadi tidak lagi dilakukan dengan cara manual sebagaimana beberapa tahun yang lalu. Semuanya berbasis NIK atau nomor induk kependudukan. Dan ketika kita inputkan dalam bentuk media SIMK, sistem informasi manajemen nikah, data tersebutlah tadi yang akan menjadi kekurangan atau kesalahan data, atau yang seimbang atau selaras dengan fikih nikah bahwa perempuan yang berstatusnya kawin itu tidak boleh kawin, sehingga status itu menjadi penting di dalam pemeriksaan pernikahan. Nah, walhasil orang yang statusnya kawin tadi kemudian ingin menikah lagi dengan laki-laki lain misalkan, begitupun sebaliknya, laki-laki tadi ingin menikah dengan perempuan yang lain yang statusnya sama-sama berstatus kawin tapi tidak punya buku nikah, kawinnya melalui status kawinnya itu dengan cara yang ilegal, itu maka caranya adalah sama, kita akan mengeluarkan N5, yaitu dalam bentuk penolakan. Yang penolakan itu pada intinya adalah nanti solusi bagi yang sudah terstatus kawin di KK dan KTP-nya namun sudah bercerai. Caranya adalah kita akan mengeluarkan N5 dan bermohon atas dasar N5 tadi, pengantin tadi bermohon, misalkan pihak perempuan nih, si perempuan tadi, si calon istri tadi bermohon kepada Bapak Pengadilan Agama atau Bapak Hakim untuk disahkannya pernikahan yang lalu dengan mantannya dulu, kemudian ketika dianggap sah maka dikeluarkan lagi tambahan permohonan untuk diceraikan karena telah terjadi perpisahan dalam pernikahan siri tadi. Kalau hasilnya sah kemudian muncullah cerai, maka statusnya sang perempuan itu adalah wanita janda, sehingga wanita janda itu boleh untuk dinikahi. Disinilah peranan seorang laki-laki yang ketika mendapatkan jodoh perempuan yang statusnya dalam demikian, maka mereka laki-laki seperti kita harus paling tidak bukan cuma cinta saja yang menjadi landasan, namun secara fikih pun kita harus mengklarifikasi dengan cara pengadministrasiannya bagaimana. Benarkah seorang istri tadi sudah dicerai? Karena menurut cerita-cerita pasti seorang perempuan pasti mengatakan sudah dicerai, tapi hak cerai itu ada di pihak laki-laki sesungguhnya. Namun untuk mengamankan itu semua atau membenarkan, mengiyakan itu semua, perceraian-perceraian itu harus dihadapkan ke
pengadilan. Nah, inilah penting untuk melihat fakta real terkait dengan hukum dampaknya. Ketika salah, maka pasti akan berdampak salah selanjutnya. Al-hukmu yaduru ma'illati. Nah, kembali saya tidak ingin membahas ke situ kembali karena pengadilan itu sudah ada di tengah-tengah kita. Permasalahan apapun adalah pengadilan yang akan menengahi terkait dengan pernikahan. Maka ketika sudah sah, kemudian sah, keluarlah sah, kemudian diceraikan, maka statusnya adalah janda. Pun hasilnya andaikan pernikahannya itu tidak, pernikahan sirinya itu andaikan tidak dianggap sah oleh hakim terkait beberapa kekurangan rukun-rukun nikah, maka statusnya pun akan semakin jelas bahwa pernikahan dulu benar-benar tidak sah dan statusnya pun akan menjadi perawan atau belum kawin. Nah, definisi perawan itu sebenarnya ya banyak juga kalau dikaji nanti mungkin di dalam session berikutnya. Definisi perawan menurut fikih-fikih itu bagaimana, nanti kita akan coba kaji, mudah-mudahan ada waktu. Nah, ketika sudah jelas statusnya pengadilan bahwa misalkan tidak sah, maka hasilnya itu dibawa ke KUA untuk diproses untuk dinikahkan karena perempuan tadi statusnya sudah jelas tidak bersuami. Nah, lantas bagaimana anaknya andaikan dia sudah punya anak tapi hasil dari pernikahan yang tidak sah? Nah, itulah namanya kita akan mengerti posisi bahwa anak tadi itu sebenarnya tidak memiliki hubungan pernasaban yang sah dengan ayahnya. Ini kaitannya nanti akan nyambung kepada wali nikah. Ketika kebetulan anak perempuan anaknya tadi adalah perempuan misalkan, ketika nanti sudah besar, maka wali nikahnya itu akan dapat dipastikan oleh Pak KUA bahwa walinya adalah wali hakim. Itu kaitannya diantaranya. Nah, kemudian nikahlah ke KUA. Ketika di KUA pun seperti biasa dan tanpa ada biaya sedikit pun. Ketika di luar KUA, pernikahan yang dilakukan pernikahan itu membayar biaya PNBP di bank sebesar 600.000. Nah, itu saja mungkin beberapa obrolan-obrolan terkait nikah siri, bagaimana cara solusi bagi para pelaku nikah siri untuk mendapatkan buku nikah di KUA kita. Untuk itu obrolan-obrolan selanjutnya atau komentar atau pertanyaan dapat kita Bapak Ibu atau pengantin tulis di kolom di bawah. Salam bahagia selalu, salam sukses selalu. Salam dari kami Ahmadi, Kepala Kantor KUA Balikpapan Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.